Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarramun para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan mengurusi surah Badar Putri, surah An-Nur, Iman Badar Putri, maaf. Alhamdulillah, terima kasih kita dapat bersua kembali pada waktu jadwal ya. Saya minta maaf, saya betul-betul terlupa karena waktu baru takziah ke Tanjung Karang. Jadi mohon maaf, dan atas izin daripada pihak pengurusan surau, kita ganti dengan video saja begini. Tentunya masa tidak begitu panjang, minta maaf, tapi ini sebagai perjumpaan kita melalui dunia maya. Dalam suasana masih dalam pandemi ini, saya coba ingatkan pada diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari di mana saja berada, mari kita coba menerima suasana ketentuan dari Allah Ta'ala dengan rileks, enjoy, sabar, ridho, dan sebagainya. Karena jangan terlalu memikirkan dunia, karena dunia itu bukan milik kita. Dunia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan saya memikirkan menjadi pening, jadi kalang kabut, seolah-olah kita ini tidak akan bertahan lagi hidup di dunia hanya karena ujian. Yang kedua, jangan terlalu memikirkan rezeki, karena kita tahu rezeki itu adalah ketentuan Allah, datangnya dari Allah. Allah yang memberi, Allah yang memilih kapan, di mana, berapa, masanya bagaimana, lengkap itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada memikirkan rezeki menjadi tension, bingung, sehingga kita tidak bisa bergerak, seolah-olah sudah buntu hidup ini. Ketiga, jangan terlalu memikirkan masa depan, karena masa depan juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu. Contohnya kita sendirilah. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan ketika itu, Allah yang menentukan juga. Kita hanya berencana, tapi ketentuan dari Allah SWT. Apalagi masa depan, itu kita tidak boleh. Yang kewajiban kita adalah berusaha semaksimal mungkin, berdoa dan bertawakal. Selepasnya itu, kita serahkan pada Allah SWT. Kita jangan pernah intervensi urusan Allah. Yang penting bagi kita adalah dalam situasi dan kondisi apapun juga, ayo kita memburu, mencari, dan berusaha seoptimal mungkin untuk mencari ridho Allah SWT. Sebagai doa para wali-wali Allah mengajar kepada kita, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa marifatak. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah tujuanku dan keridhaanmu yang aku cari. Ajarkan kepadaku macam mana mencintaimu dan macam mengenalimu. Itu yang penting. Yang penting menjadi ridho Allah Ta'ala. Bila Allah sudah ridho, Allah dah sayang pada kita, insya Allah semuanya rileks. Ya, dalam suasana begini kita harus begitu. Kita dekatkan terus hati kita kepada Allah SWT. Apapun yang terjadi, itu adalah kehendaknya. Jadi kita dengan cara yang tenang, berusaha dan terus mendekat pada Allah, insya Allah kita akan diberi jalan keluar yang terbaik Allah Ta'ala. Ingat janji Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takut pada Allah, Allah akan beri jaminan dua, rezeki yang tanpa disangka-sangka dan jalan keluar. Sudah beres itu. Tingkatkan takwa kita kepada Allah, yakni jalankan apa yang diperintah, tinggalkan apa yang dilarang. Masih ingat, perintah ada dua pengertian, perintah yang wajib, perintah yang alternatif. Kita perintah yang harus kita lakukan ada dua, yang wajib dan yang alternatif, yaitu sunnah. Jadi sama wajib dan sunnah kita kerjakan. Begitu juga larangan, yang mutlak dan yang alternatif. Yang mutlak adalah haram, yang alternatif makruh, kita coba tinggalkan. Itu aja. Hari-hari kita coba dekatkan begitu.
Karena Allah sendiri jawab di sini, ini janji Allah. Ini firman Allah. Ini hadis kursi. Yang artinya lebih kurang. Siapa mendekat kepada satu jengkal, aku datang satu hasta. Siapa datang kepada satu hasta, aku datang satu depa. Dan siapa datang kepada aku dengan berjalan, aku datang berlari. Ini sudah berkali-kali diucapkan oleh siapapun para ustadz, terutama saya sendiri. Berkali-kali untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri dan Tuhan sekalian. Supaya kita tidak terjebak tatkala kita menghadapi pandemi semacam gini ini. Baik Tuhan sekalian, kita teruskan pengajian kita berbenar Alkitab. Nanti kalau Tuhan ada kitabnya itu buka muka surat 125. Tajuknya pahala taat di dunia. Itulah ya tajuk kita ketika itu yang terakhir. Kafa min jazaihi iyaka 'alal ta'ah ar-radiyaka laha ahla. Artinya cukup menjadi balasan Allah atas ketaatanmu. Jika Allah ridho atau rela menjadikan engkau ahli taat atau ahli ibadah. Subhanallah. Indikatornya begitu senang sekali. Bila Allah sudah ridho pada kita, kita menjadi orang ahli taat, ahli ibadah. Seperti yang kita sebutkan tadi, wajib mesti kita lakukan dengan jujur, ikhlas, istiqamah. Yang sunnah juga kita lakukan demikian. Jadi benar-benar kita ahli taat, ahli ibadah. Dan ini menjadi indikator bahwa kita ini adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah terasa di dunia. Jadi tahniah pada tuan-tuan, pada datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, saudara sekalian yang ditakdirkan secara jasmani kita rajin ibadah. Secara rohani tidak mengharapkan apapun kecuali hanya kepada Allah SWT. Kita ikhlas kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Ternyata ini adalah balasan yang langsung dari Allah SWT. Kita terpilih. Baik, keterangan di sini apa? Taufik dan hidayah yang diberikan Allah kepada seorang hamba itu sebagai kurnia yang sebesar-besarnya bagi seorang hamba. Sebab dengan hidayah dan taufik itulah seorang hamba dapat menerima nikmat dan bahagia dunia akhirat. Masya Allah. Dia mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, sudah mendapatkan satu kecukupan yang luar biasa. Kita bersyukur pada Allah menjadi orang yang beriman, jadi orang Islam, jadi orang ahli ibadah taat pada Allah Ta'ala. Bermana ini sudah kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tahniah teman sekalian ya. Kita bersyukur pada Allah. Oke. Ini makalah yang ke-100. Makalah ke-101. Kafal amilina jaza'an ma huwa fatihu ala qulubihim fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatihi. Artinya lebih kurang cukup sebagai pembalasan Allah pada orang-orang yang beramal apa yang telah dilakukan oleh Allah, apa yang telah dibukakan oleh Allah dalam hati mereka dari kegemaran melakukan taat dan apa yang diberikan Allah kepada mereka yang berupa kesenangan berzikir, kepuasan berkhalwat dan menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Ini sebagai satu penjelasan daripada yang pertama tadi, jadi pencerahan. Jadi Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita suatu ajaran yang luar biasa. Jadi di sini Allah nih, cukup pembalasan Allah pada orang-orang yang beramal apa yang telah dilakukan oleh Allah. Allah telah dibukakan oleh Allah dalam hati mereka dari kegembiraan. Jadi kita merasa happy, merasa gembira, merasa seronok waktu ibadah.
Kadang-kadang tuan sekalian sudah ahli ibadah macam tuan-tuan dan sekalian ini. Kita nih berwudu saja rasanya. Sudah segar, tenang, rileks, Masya Allah. Kalau orang sudah di sholat, waktu sholat, belum juga melakukan risau hatinya. Karena dalam perjalanan maklumlah, kita orang yang sibuk, pagi, petang, siang, malam, dalam keadaan time-time kita sepatutnya menghadap Allah, kita mesti dalam perjalanan atau mungkin dalam musyawarah atau mungkin dengan teman atau dengan bos kita dan sebagainya. Waduh, hati kita risau, ya Allah, cepatlah selesai ini sebab nak menghadap pada Allah Ta'ala. Ini satu suasana yang luar biasa. Suasana itu anugerah dari Allah sebenarnya. Itu tidak datang sendiri dan bukan mendadak. Itu karena latihan. Karena tuan-tuan sudah melakukan ibadah dengan rutin, dengan jujur, dengan istiqamah, maka mendapatkan itu. Masih ingat itu kata Imam Al-Ghazali, tatkala kita sudah bisa merealisasikan dari ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin, nah itulah sebetulnya rahasianya. Ilmu yakin, tuan-tuan akan melakukan satu ibadah, ilmunya sudah ada. Allah berikan pada kita ilmu untuk memahami apa yang kita lakukan dengan yakin, ilmu yakin. Lepas begitu, tuan-tuan dan puan-puan, datin kita semua melaksanakan. Melakukan apa yang telah kita ketahui tadi. Namanya ainul yakin. Sudah tidak terpengaruh dengan ucapan siapapun. Pujian ke, celaan ke, hinaan ke. Tak kisah. Sudah melakukan. Dan itu istiqomah pagi, petang, di mana saja. Di rumah, di luar rumah, di pejabat, di luar pejabat. Bahkan di dalam negeri, di luar negeri. Selalu melakukan. Itu ainul yakin. Nah, lepas itu, kita baru mendapat hakul yakin. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Inilah. Akhirnya kita merasa gembira. Tatkala sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Tidak ada suatu nikmat di dunia yang menyamai atau menyerupai nikmat surga. Kecuali nikmat yang dirasai, yang dirasakan oleh ahli zikir dalam perasaan hati mereka daripada kelazatan berzikir di tengah malam. Masya Allah. Jadi, kita tahu kan, surga itu kenikmatannya luar biasa. Sampai disebutkan oleh Allah SWT sendiri. Mata belum pernah memandang. Telinga belum pernah mendengar. Otak belum pernah berimajinasi. Segala keindahan di dunia ini, kita pasti itu. Kalau toh tidak lihat, mendengar. Kalau tidak mendengar, kita bercita-cita, berangan-angan. Itu pasti. Tapi surga, yang disebut Allah balasan di surga nanti itu, semua mata belum pernah melihat, otak belum pernah melihat, telinga belum mendengar. Itu namanya kenikmatan surga. Dan ternyata dalam keterangan dalam kitab Al-Hikam ini, bab ini, yang bisa menyamai kenikmatan surga itu hanyalah zikrullah. Zikir kepada Allah SWT. Apalagi di tengah malam. Masih ingat? Di 2/3 malam Allah turun ke langit dunia. Tiap-tiap malam Allah turun ke langit dunia. Dan membawa 3 tawaran yang luar biasa. Pertama, hei hambaku, siapa yang minta kepadaku mesti aku beri. Siapa minta ampun aku akan ampunkan. Siapa bertobat aku terima. Sewaktu Allah menawarkan itu, tuan-tuan dan puan-puan ada di mana? Subhanallah, Masya Allah. Tahniah pada teman-teman yang ketika itu sedang berdoa kepada Allah, sedang sholat sunnah, atau sedang zikir, atau sedang baca Quran, sholawat, istighfar. Masya Allah. Tahniah Tuhan sekalian. Yang penting lakukan aja dulu. Dan hasil bagaimana itu bukan kerja kita. Kerja kita adalah melakukan, beramal. Tentang mendapat atau tidak, itu bukan urusan kita. Jangan intervensi dengan Allah. Itu hak mutlak Allah. Kewajiban kita lakukan aja, lakukan saja.
Tidak ubahnya seperti Pak petani-petani lah. Durian, mangga, nangka, cempeda, jambu batu, jambu air. Tanam aja, tanam. Sudah, titik. Rawat. Masih kecil itu masih dirawat. Dengan airnya yang cukup, baju cukup, beres itu aja. Yang buahnya dan sebagainya itu bukan tanggung jawab kita. Tahu-tahu kita berbuah. Dengan rasa yang berbeda-beda. Tanpa kita memberi gula. Atau garam dan sebagainya. Masya Allah. Inilah. Jadi itulah yang kita tanam. Kita tanam dengan baca Qur'annya, zikirnya, sholawatnya, sodakonya. Terus kita tanam. Akhirnya berbuah. Dan ternyata yang bisa menyamikan nikmat itu zikir. Dan zikir itu jangan diartikan hanya berbentuk lisan saja. Dulu kita angkat zikir. Rukun Islam itu zikir. Zikir itu ingat pada Allah. Waktu kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ingat pada Allah. Waktu kita sholat Allahu Akbar kabira sampai innaka hamidum majid, ingat kepada Allah, itu zikir. Waktu kita sedekah, zakat, kita bismillah, ini zakat saya, zakat emas atau harta benda saya, ini sedekah saya lillahi ta'ala, itu zikir. Puasa, kita sedang puasa, nawaitu sama ngoten, ingat pada Allah. Begitu juga haji. Jadi zikir jangan dikatakan hanya mau tertasbih saja, tidak. Itu salah satu di antaranya. Jadi dia bisa menyamai kenikmatan surga. Ternyata ini. Jadi kalau Dato, Datin, Tuan dan Ban sudah bisa melakukan ini, subhanallah, syabas dan tahniah. Karena ini dia bisa menyamai. Sekali lagi, ayo, jadikan tengah malam, 2/3 malam. Karena waktu itu Allah sedang turun ke dunia. Dalam kitab kecil itu. Yang Ayyuhal Walad Imam Al-Ghazali itu. Sampai Allah memanggil. Ada 4 panggilan tuh. Pertama, Ayyuhal Abidin. Hai ahli ibadah. Nah, waktu itu tuan-tuan sedang sholat, sedang zikir, baca Quran, dan ahli ibadah. Ahli ibadah itu orang ahli mendekat pada Allah Ta'ala. Panggilan kedua, Al-Qanitin. Orang ahli taat. Yang sudah taat. Yang sudah meningkatkan ibadahnya pada Allah, Qanitin. Yang ketiga, Ayyuhal Mustaghfirin. Hai orang yang istighfar. Dan istighfar yang terbaik memang dibaca waktu sahur. Allah SWT di waktu itu sahur dalam mereka istighfar. Masya Allah. Tapi bila sudah azan subuh, Allahu Akbar, kita baru bangun, panggilannya Ayyuhal Ghafilin. Orang yang leka. Azan saja tuan-tuan baru bangun, sudah dianggap leke, sembrono, daplek. Apalagi jam 6.30 baru bangun, itu namanya Ayyuha Sontoloyun. Golongan Sontoloyo. Masih ingat kan bahasa itu? Ya, alhamdulillah teman sekalian. Subhanallah. Ya. Terakhir, yang ketiga dalam bab ini, makalah 102. Man abada li syai'in yarjuhu minhu aw yadfa'a bi ta'atihi uruduhul uqubah anhu fama qama bi haqqi awsafihi. Yang 103, makalah 102, minta maaf. Artinya lebih kurang begini, siapa yang menyembah kepada Allah kerana mengharap sesuatu atau untuk menolak bahaya siksa atas dirinya, maka belum menunaikan hak kewajibannya terhadap sifat-sifat Allah yang sebenar. Ya, ini hati-hati. Kita kan diajar tadi kan untuk mendekat pada Allah, ibadah kepada Allah. Betul. Tapi sekarang itulah ajaran Islam, hebatnya ajaran Islam. Ditingkatkan sebagaimana persoalan Nabi kepada Jibril ketika diajar itu kan ya. Pertama kali tanya iman itu apa. Itu cara mendidiknya. Islam itu apa? Kemudian ihsan. Bila ihsan, Nabi menyebutkan antak budallah ka'annaka tarahu
Wa ilam takun tarau fa annahu yaraka. Ya. Iman kita lakukan karena ihsan. Seolah-olah engkau tatkala ibadah kepada Allah, kamu berdepan dengan Allah. Kalau nggak bisa, seolah-olah Allah sedang memantau, melihat kita. Ini peringkat tertinggi, tuan-tuan. Ibadah jangan dikatakan sholat saja. Kebanyakan kalau kita dengar hadis ini, dicontohkan sholat. Nah, ibadah mau sholat saja, tuan-tuan di pejabat, ibu-ibu di dapur, tuan-tuan di pasar. Itu ibadah itu. Nah, tatkala kita sedang ibadah, walaupun kita sedang berkomunikasi dengan orang itu, tapi kita melihat sedangkan kita berhadapan dengan Allah. Yang kita gerakkan itu semua, kita di hadapan Allah. Jadi kalau kita merasa di hadapan Allah, jadi kualitinya, kualiti kerja kita ini, ibadah kita mesti tip-top lah. Atau kalau lebih itu kita dipantau. Sekadar CCTV, mesti kita serius. Itu maksudnya. Kalau ini ada pada diri kita. Masya Allah, luar biasa. Sesuai dengan ini tadi. Makalah 102 tadi. Kalau kita ibadah masih mengharapkan sesuatu. Masih takut sesuatu. Masih mengharapkan surga. Takut neraka. Ini bermana kita betul-betul belum tahu hak Allah SWT. Jadi tuan-tuan, tidak salah sebetulnya. Oleh karena itu ingat pendapat Imam Ma'ruf Al-Qarahi. Dalam rangka kita mendekat pada Allah SWT, ada 3 kategori. Ada orang yang bermental macam hamba abdi. Yang kedua bermental macam peniaga, bisnismen. Yang ketiga bermental merdeka. Yang bermental hamba abdi ini, dia tidak mau kerja, tidak mau ibadah kalau tidak ada ancaman. Kalau kamu tidak kerja, saya pecat. Nah, ini kalau kerja dunia lah. Kalau akhirat, kalau kerja, takut neraka. Nanti takut neraka. Takut neraka. Itu mentalnya mental hamba. Kalau mental peniaga, asik dapat ganjaran aja. Kalau ada ganjaran tidak serius. Ada ganjaran, baru serius. Ada imbalan lah, begitu itu. Wajar kan itu? Dan yang terakhir, yang terbaik, merdeka. Tapi pendapat Al-Qarahi ini diberi komentar oleh almarhum Profesor Dr. Hamka dalam bukunya Fatwa Hidup. Memang manusia pada dasarnya tidak pernah terlepas daripada 3 aspek ini. Itu pasti. Itu pasti. Ya mesti takut ancaman, itu pasti. Ingin ganjaran, itu pasti. Dan lepas itu bebas merdeka. Namun untuk mendapatkan mentaliti merdeka ini, harus melalui proses 2 ini. Harus melalui proses ganjaran dan ancaman baru merdeka. Nah, gitu kan ya. Jadi mudah, contohnya senang aja. Anak kita lah, contoh paling mudah. Pas sudah darjah 3, darjah 4, kita tawarkan. Nah, kalau kamu mau berpuasa Ramadan tahun ini, 1 bulan penuh, basikal BMX. Wah, rajin. Kita beri hadiah, rajin. Nanti tahun depan tambah lagi hadiahnya, rajin. Tapi tatkala sudah mampan seperti Datuk, Datin, Tuan kita semuanya ini, tahu-tahu ada seorang datang, Assalamualaikum Pak Haji, Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz atau Pak Haji, Pak Imam mau puasa bulan Ramadan penuh, saya kasih kereta Camry. Nah, kita marah lah. Kurang hajar. Disangkanya kita nak sholat untuk itu. Nah, kan gitu. Puasa itu. Kenapa? Karena kita sudah merdeka. Kita dah tahu bahwa kita melakukan ibadah bukan untuk siapa-siapa. Menyebutnya mimalillahi ta'ala. Tapi pada dasarnya untuk kita sendiri. Karena surga dan neraka itu disediakan untuk hamba, bukan untuk Allah. Allah sudah maha kaya. Allah hanya menyebut lillahi ta'ala saja. Tapi baliknya kepada kita. Setiap apa yang kita lakukan, Allah terima.
Allah catat, Allah tok simpan, Allah tokok tambah, dan Allah berikan pada kita balik. Masya Allah. Jadi, oleh karena itu yang sudah ibadah rajin teruskan. Cuman kita perhalusi sekarang ini. Jangan ibadah itu hanya untuk ganjaran. Atau ibadah hanya takut daripada siksaan. Tapi lepaskan itu. Dapat ganjaran atau tidak, siksa atau tidak, bukan urusan saya. Urusan saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Beres. Oke, keterangannya di sini. Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Sesungguhnya orang yang sangat aku kasih kepadanya ialah yang beribadah bukan kerana upah pemberian, tetapi semata-mata kerana aku berhak untuk disembah. Dalam kitab Zabur ada tersebut, dan siapakah yang lebih kejam dari orang yang menyembahku karena surga atau neraka? Apakah andaikan aku tidak membuat surga dan neraka, tidak berhak untuk disembah? Nah, jadi jelaskan Tuhan sekalian, ini tadi begitu. Dan kitab Zabur itu juga kitab suci yang harus kita percayai. Yang turun Nabi Daud alaihissalam, kalau Taurat pada Nabi Musa, Injil pada Nabi Isa, dan pada Nabi kita SAW adalah Al-Quranul Karim. Ini kitab suci dari Allah yang wajib kita percaya. Disebutkan dengan jelas. Tujuan Nabi Daud alaihissalam. Itu tadilah. Andaikan aku tidak mencipta surga, apa aku tidak disembah? Atau andaikan aku tidak mencipta neraka, sehingga mereka takut, tidak juga menyembah padaku. Dan bahkan kalau aku tidak mencipta surga dan neraka pun, apa aku tidak berhak disembah? Jadi Tuhan sekalian, sebenarnya apapun yang terjadi, sebagaimana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kata kuncinya. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Jadi Tuhan dan Puan, Datuk Datin saudara sekalian, kewajiban kita seorang hamba, Allah melahirkan kita di dunia ini hanya untuk mengabdi kepada Allah. Ingat ya, kewajiban kita penyerahan diri pada Allah. Jadi tanggung jawab seorang hamba, saya ingat lagi trilogi kewajiban hamba: bekerja semaksimal mungkin, berdoa kepada Allah SWT, dan bertawakal. Full stop. Itu yang kita lakukan. Ingat ya, jangan pernah putus asa. Itu yang kita lakukan. Baik dan sekalian, masa tidak mengizinkannya, hanya karena video kita ada masa terbatas. Tapi sampai di sini, tapi alhamdulillah, kita ada sampai bab yang akan datang, muka surat 127, yaitu ya, ujian tauhid dalam pemberian dan penolakan Allah. Itu insya Allah pengajian kita akan datang. Jadi terima kasih atas segala perhatian Tuhan sekalian. Ayah kita berdoa semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa dan negara kita aman, tentram, sejahtera, batatun, thayyibatun, warabun, wafur. Dan Allah segera mencabut pandemi ini dan kita menjadi normal biasa. Dan jangan lupa, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, jangan terlalu asik memikirkan dunia, karena dunia bukan milik kita. Jangan terlasik, terbawa-bawa memikirkan rezeki, karena rezeki itu datangnya dari Allah. Dan jangan sibuk terperangkap dengan masa depan, karena masa depan adalah ketentuan dari Allah Ta'ala. Yang penting bagi kita, dekatkan diri pada Allah, cari ridho Allah Ta'ala. Hanya dengan fadl dan rahmatnya Allah, kita bisa bertahan hidup. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma dakhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhala sidqin wa ja'alna sultanan nasira bi rahmatin alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.